Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alechem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo lagi di Suara Padang Gurun dalam Menata Kalbu. Tema yang ingin Romo paparkan pada saat ini adalah hubungan dengan orang lain. Saudara, di dalam hubungannya dengan orang lain, orang Kristen itu harus sopan, baik dalam tutur katanya, baik dalam pemikirannya, baik dalam perbuatannya, dan tidak meremehkan orang lain. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang harus tertanam di dalam kehidupan orang Kristen. Ingat bahwa semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu adalah gambar dan rupanya. Artinya bahwa sebagai manusia, jika tidak melakukan sesuatu yang baik kepada siapapun, maka itu dikatakan sebagai orang yang tidak normal. Normalnya manusia itu baik, normalnya manusia itu sopan, normalnya manusia menjaga hati orang lain, normalnya manusia itu menjaga percakapannya sehingga tidak menimbulkan konflik atau ketersinggungan dengan orang lain yang kita ajak bicara. Nah, ini perlu ditanamkan di dalam kalbu, saudara. Karena apa? Karena kita adalah gambar rupa Allah, dan lagi yang dinamakan dengan gambar dan rupa Allah bukan kita saja, tetapi terkait dengan orang lain. Berarti kalau demikian, orang lain itu adalah kita. Wajah orang lain adalah wajah kita. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan baik pada siapa saja. Karena apa? Karena mereka adalah satu esensi dalam kemanusiaan dengan kita. Nah, atas dasar inilah Jana Suci Nektarius dari Aegina mengatakan demikian. Seorang Kristen harus sopan terhadap semua. Artinya dalam tutur katanya, dalam tindakannya, dalam sikapnya, dalam kehendaknya, itu harus sopan. Karena apa? Karena manusia itu adalah pantulan daripada Allah yang bersifat trinitarian itu. Kata-kata dan perbuatannya harus terpancar dengan rahmat Roh Kudus. Artinya apa? Suci. Artinya apa? Murni. Artinya apa? Tulus di dalam kata-katanya. Ini adalah merupakan pancaran Roh Kudus di dalam kehidupan kita atau di dalam kalbu kita. Makanya ada sesuatu yang aneh di dalam kehidupan manusia yang menyebutkan dirinya sebagai gambar Allah. Jikalau tidak sopan in everything, we have to be polite toward other men, other people that we meet. Oke? Jadi dikatakan demikian, ya, yang ada di dalam jiwanya. Ya, kata-kata benar, kata-kata tulus dan kehendak yang baik ini adalah merupakan pantulan dari roh yang ada di dalam jiwa kita manusia. Tujuan apa? Sehingga dengan demikian ia bisa memuliakan nama Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, melalui sikap-sikap yang kita lakukan, melalui kata-kata yang kita kerjakan. Maka kita ini
dapat memantulkan Allah dan orang lain bisa melihat Allah di dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang itu menyadari dirinya sebagai gambar Allah, tidak terbesit untuk menyakiti orang, tidak terbesit untuk mengadili orang, atau menghakimi orang, atau melakukan kata-kata sumpah serapah. Tetapi yang dilakukan adalah kebajikan, dan kebajikan. Nah, dia yang mengendalikan semua tutur katanya juga mampu mengendalikan semua perbuatannya. Karena itu adalah merupakan cetusan dari kalbu yang terdalam, sehingga dapat mengendalikan tutur kata dan perbuatan. Ini tidak semudah. Di dalam kata-kata ini harus dilakukan dan menggantungkan diri pada Allah. Karena mengendalikan diri itu terhadap diri kita yang telah terkontaminasi dengan dosa itu tidak mudah. Perlu penyatu tunggalan dan perlu topangan dari pribadi yang maha tinggi, sosok yang suci yang dapat mengendalikan kita melalui rohnya dalam energisnya. Sehingga kata-kata kita, tindakan kita, sikap kita, dan lain sebagainya ini betul-betul dapat terkendalikan. Dengan dapat mengendalikan tutur kata kita, maka dia akan dapat mengawasi atau mengendalikan semua perbuatannya. Ya, dia yang terus mengawasi kata-kata yang dia katakan, juga terus mengawasi perbuatan yang ia lakukan. Jadi artinya kita dapat umpan papan. Seandainya kita mau melakukan perbuatan baik atau sumpah serapah atau mengatakan kata-kata yang tidak senonoh, kita tanyakan dalam diri kita dan memposisikan pada orang yang mau kita berkata, apakah ini tidak tersinggung? Apakah ini layak aku mengatakan seperti ini? Nah, kalau kita dapat menempatkan diri pada posisi orang yang akan kita ajak bicara dan kata-kata kita akan jelek, maka itu akan merubah kita untuk tidak melakukan. Artinya kita dapat mengendalikan kata-kata sehingga kita bisa mengendalikan perbuatan. Nah, ini adalah menunjukkan pada koreksi dan introspeksi diri terus-menerus di dalam hidup dan kehidupan ini. Ya. Dan ia tidak pernah keluar dari batas-batas perilaku yang baik dan yang murah hati. Jadi kalau demikian, inti daripada semuanya ini adalah kalbu, saudara. Makanya dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jikalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Mata itu apa? Kalbu, saudara. Nah, mata terang itu dapat ada di dalam batin kita jikalau kita selalu menyangkal diri dan memberikan tempat sangkal bagi rohnya untuk tinggal di dalam kalbu kita. Sehingga dengan demikian kita bisa mengendalikan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Kita hati-hati dan kita waspada terhadap perbuatan-perbuatan kita. Karena itu perlu selalu ngilas balik di dalam apa yang ada di dalam diri kita. Betulkah aku mengatakan seperti itu? Jangan dilemparkan kesalahanmu kepada orang lain, seakan-akan orang lain tersinggung. Tidak. Tetapi ini karena kita kurang kontrol diri terhadap siapapun. Nah, ini perlu selalu kontrol karena kehidupan manusia ini adalah sebagai gambar Allah, itu merefleksikan dan memantulkan hidup Allah di dalam kehidupan keseharian. Ya, maka dikatakan demikian. Perkataan nan
anggun dari seorang Kristen ditandai dengan kecermatan dan kesopanan. Jadi kalau orang Kristen itu cermat, sopan terhadap orang lain, meskipun itu seperti saudara dan teman akrabnya, tetap kesopanan itu dijaga. Tetap kata-kata itu dikendalikan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini makin baik, dan makin baik, sehingga kita mampu untuk merefleksikan sifat dan karakteristik Allah yang bersifat trinitarian itu. Jadi kalau demikian, kehidupan orang Kristen ini harus bisa memantulkan sifat Allah terhadap orang lain. Karena orang lain itu adalah kita. Mengapa? Karena kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Kalau kita bisa katakan sebagai seorang bijak, mengatakan demikian, anakku, mengapa engkau selalu menyakiti orang lain? Jaga kata-katamu, jaga perbuatanmu, sopanlah terhadap orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Allah terpantul di dalam apa saja yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian manusia bisa diingatkan melalui tindakan-tindakan kita, perkataan kita, dan kesopanan kita yang kita lakukan kepada orang lain. Ingat bahwa kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Ya, hal ini yang lahir dari cinta kasih. Ya, perbuatan baik, kecermatan, dan sopan ini adalah menunjuk pada artian bahwa tidak terbesit di dalam kalbu dan pikiran kita tidak menghormati orang. Tetapi sopan, kata-kata baik itu menunjuk pada artian bahwa kita memancarkan kasih Allah di dalam hidup kita. Suka menasihati, memberikan dorongan, dan juga memberikan pertolongan terhadap siapa saja yang membutuhkan kita. Ini adalah bentuk kasih yang keluar dari hati sanubari yang dalam akibat penyatu tunggal dengan Allah melalui Rohnya. Ya, menghasilkan damai dan sukacita akhirnya terhadap orang yang bergaul dengan kita. Ada damai, ada sukacita, ada nyaman, dan ada perlindungan. Tetapi kalau kita kata-kata kita menohok pada orang lain tanpa mengerti masalahnya, maka orang lain itu tidak suka. Karena apa? Karena orang-orang itu mempunyai rasa, mempunyai feeling di dalam kehidupan. Hati-hati di dalam berhaul dengan orang lain. Hati-hati di dalam berbicara pada orang lain. Hati-hati dengan sikap kita dengan orang lain. Ya, di sisi lain, kekerasan melahirkan kebencian. Ya, kekerasan melahirkan kebencian karena orang yang keras itu tidak mengontrol diri, tidak sopan, dan tidak hati-hati di dalam berbicara. Orang Kristen itu mengasihi sesama manusia, tetapi membenci dosa. Karena apa? Karena jangan sampai kita terkontaminasi dengan dosa, karena dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Ya, kekerasan melahirkan kebencian, permusuhan, penderitaan, persaingan, ketidaktertiban, dan perang. Jadi hal-hal negatif itu akan muncul jika kita keras. Nah, kekerasan ini menunjuk pada artian bahwa kita tidak mau memberikan tempat bagi Allah melalui Rohnya di dalam diri kita ini. Sehingga kebencian yang ada, penderitaan yang ada, kebencian, kekerasan pada orang lain, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita selidiki di dalam hati kita, supaya kita betul-betul bisa menggalang atau menjalin hubungan dengan orang lain
penuh kasih, sopan, dan saling melindungi. Demikian paparan yang dapat Romo berikan, kiranya ini menjadi landasan kita hidup di jagat ini berhubungan dengan orang lain. Selalu sopan dalam kata-kata, berkendak yang baik, dan juga menjadi juru damai kepada siapapun di mana kita itu berada. Amin. Tuhan memberkati kita semua.